Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel. Hari Selasa tanggal 12 September 2023. Kembali kembali kami akan menyampaikan review saham hari ini ya dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest, tidak ada benturan kepentingan. Kami nyatakan bahwa saham yang kami review hari ini tidak ada di dalam portofolio kami hari ini. Jadi kami tidak mempunyai benturan kepentingan apakah bermaksud menjual ataupun membeli. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami. Selanjutnya, sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Oke, kita masuk dulu ke saham yang akan kita review, yakni PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAPA atau kita baca saja MAPA. Oke, kita lihat dahulu profil dari MAPA. PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk didirikan pada 11 Maret 2015. Pada dasarnya, perusahaan mengelola 3 lini bisnis, yaitu produk terkait sport, leisure, and kids. Lini bisnis sports perusahaan mengelola beragam gerai yang menawarkan sepatu atletik, pakaian, dan peralatan olahraga dari portofolio merek perusahaan, termasuk Skechers, New Balance, Reebok, dan Converse, serta jaringan pemasaran retail bagi beragam merek, yaitu Planet Sports dan Sports Station. Lini bisnis leisure perusahaan didukung oleh penjualan berbagai alas kaki santai, pakaian, dan aksesoris. Lini bisnis ini mengelola merek-merek terkemuka di dunia, termasuk Birkenstock, Clarks, Nine West, Onitsuka Tiger, Dr. Martens, dan Staccato. Jaringan gerai leisure perusahaan mencakup jaringan gerai yang mengelola beragam merek, yaitu Payless dan Ogaan, serta gerai yang menjual merek tertentu atau monobrand. Lini bisnis kids perusahaan menawarkan para pelanggan beragam produk berkualitas, yaitu pakaian, makanan, mainan, dan produk edukasi bagi anak-anak dari portofolio merek perusahaan antara lain Hasbro, Lego, Smiggle, Oshkosh, Bigos, serta Crocs. Produk kids juga tersedia melalui jaringan gerai yang menawarkan beragam merek, seperti Kids Station dan gerai yang menjual produk merek terpilih atau monobrand. Jadi singkatnya MAPA ini mengelola 3 lini bisnis, produk terkait sport, leisure, dan kids. Ya, kita tentu pernah mendengar ya merek-merek seperti Skechers, New Balance, Reebok, Converse, Planet Sports, Sports Station, Birkenstock, Clarks, Nine West, Onitsuka Tiger, Dr. Martens dan Staccato, PLS, Ogaan, Hasbro, Lego, Smiggle, Oshkosh, Bigo, serta Crocs. Jadi banyak ya. Adapun alamat perusahaan ada di Syed Sudirman Center, lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling, 86, Jakarta 10220. Oke, kita lihat dulu laba ruginya ya. Oke, di sini laba bersih tahun 2022 naik ya dari sebelumnya di 2021 sebesar 256 miliar menjadi 369 miliar ya. Kemudian untuk kuartal 1 2023 juga naik ya dari kuartal 1 2022, di mana kuartal 1 2022 laba bersihnya adalah 169 miliar dan naik menjadi 274 miliar di kuartal 1 2023. Kemudian untuk kuartal 2 2022 laba bersihnya 305 miliar ya, naik di kuartal 2 2023 menjadi 390 miliar. Sehingga jika disetahunkan ya bahwa laba bersih 2023 sekitar 1,3 triliun
naik dibanding laba bersih tahun 2022 yang sebesar 1,1 triliun. Oke, kemudian kita lihat apakah PE band-nya atau PE-nya sekarang ada di mana ya? Apakah kita kita simpulkan ya? Kita simpulkan under value. Oke, kalau kita lihat ya di grafik ya, ini garis biru ini ya. Oke, bahwa MAPA masih di bawah ya, masih sedikit di bawah dari mean PE standard deviation-nya ya, masih di bawah ya. Jadi artinya masih tergolong under value. Selanjutnya kita coba lihat perbandingannya oleh stockbit.com ya. MAPA ini dibandingkan dengan CSAP, MPMX dan PMJS. Sini kami hanya menyorot beberapa highlight fundamental ya, yang menurut eh, pemahaman kami di dalam waktu yang singkat di channel ini ya cukup dapat menggambarkan kondisi fundamental dari MAPA. Yang pertama adalah current PE ratio yang disetahunkan ya. Di sini MAPA 17,50 ya. Jadi di sini MAPA itu masih yang tertinggi ya atau termahal ya PE-nya. Kemudian kalau kita lihat current PE ratio-nya 12 bulan terakhir, MAPA juga masih tinggi ya dibanding yang lain yaitu 17,02 ya. Tapi kelihatannya memang makin kecil ya karena memang ada peningkatan laba di kuartal 1 dan 2. Selanjutnya kita lihat current price to book value. MAPA di sini 4,72 kali ya. Jadi memang yang tertinggi ya dibanding yang lain ya. Oke. Namun sepertinya kalau untuk bisnisnya MAPA memang karena cash surrender value ya. Jadi artinya baik PE dan PBB-nya akan lebih tinggi ya dibanding yang lain. Nah, selanjutnya kita akan lihat net profit margin kuartal terakhir. Di sini MAPA baru yang mencetak yang tertinggi ya dibanding yang lain, yaitu 12,01% ya. Jadi lebih efisien ya dibanding yang lain. Selanjutnya kita lihat return on equity ya. 12 bulan terakhir di mana MAPA juga di sini yang paling tinggi ya 27,76% ya. Jadi artinya di atas 20% ya. Jadi sangat baik ya. Selanjutnya kita lihat apakah MAPA ini membagikan dividen. Oke, dengan latest dividen ex date-nya ya, MAPA itu membagikan dividen tanggal 4 Juli 2023. Jadi artinya MAPA ini berpeluang ya menjadi income stock, yaitu income yang memberikan penghasilan berupa dividen kepada pemegang sahamnya ya. PO ratio-nya juga termasuk tinggi ya, 85,89%. Lebih dari 50% laba bersih dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya yang terakhir kita lihat cash from operation 12 bulan terakhir. MAPA ini paling bagus ya menghasilkan kas dari operasionalnya saja sebesar 1,1 triliun lebih. Jadi kesimpulannya MAPA ini secara fundamental sangat kuat ya dan juga positif ya kinerjanya ya. Jadi baik untuk menjadi bagian dari stock universe ataupun langsung masuk ke dalam portofolio investasi ya. Oke, kita coba lihat teknikalnya ya sebagai alat untuk melihat apakah kita sudah bisa masuk atau kira-kira di harga berapa ya. Kita akan masuk untuk MAPA ya, untuk memiliki MAPA. Sini kami menggunakan EMA crossing, EMA 10 dan EMA 20, kemudian linear regression, dan terakhir trading view. Di sini kami tidak akan menjelaskan arti masing-masingnya, tetapi hanya membacakan saja ya. Oke, kalau di sini kita perhatikan ya bahwa MAPA sudah di bawah ya, di bawah dari garis bawah dari kanal regresi ya. Coba kalau kita lihat ke belakang ya, setiap dia menyentuh ya garis bawah dari kanal regresi, dia akan berbalik naik ya, berbalik naik. Begitu juga ketika dia menyentuh garis atas kanal regresi, dia akan kembali turun ya, kembali turun. Sementara relatif strength ini yang kita lihat masih menunjukkan kenaikan ya, masih menunjukkan kenaikan. Artinya MAPA ini sedang ada dalam potensi
uptrend ya atau naik ya. Jadi di sini kami melihat bahwa selama MAPA ini masih di atas 780 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya dengan maksimal harga pembelian di 810. Jadi 780 ini menjadi support kuat dari MAPA, di mana jika harga tembus di bawah 780, maka dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Adapun target harga yang diharapkan dari MAPA ya bisa ditunggu di 860. Oke, oke demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton, berikan like, subscribe atas channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan Anda tetap mendukung kami atau kami mohon tetap mendukung kami dengan menonton, berikan like dan subscribe untuk channel ini agar kami tetap bersemangat memberikan materi-materi selanjutnya di waktu-waktu ke depannya. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.